Hai, kembali lagi di video saya. Jadi di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial cara membuat kuis menggunakan Google Form. Nah, jadi di video kali ini saya akan membagi 3 sesi untuk tutorialnya. Yang pertama yaitu perkenalan halaman dan fitur-fitur dari Google Form. Kemudian saya akan membagikan cara membuat soal pilihan ganda, dan yang terakhir saya akan membagikan cara membuat soal essay. Oke, langsung saja kita menuju ke website Google Form. Nah, Google Form ini merupakan sebuah aplikasi survei, aplikasi administrasi survei yang dibuat oleh Google. Google Form ini juga membutuhkan akun Google kalian untuk masuk ke dalam websitenya dan juga untuk pembuatan akunnya. Jadi di sini saya sudah login akun Google saya. Langsung saja yang pertama kita klik memulai formulir baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja fitur-fitur di halaman muka dari Google Form ini. Pertama, di sini ada fitur pertanyaan, di mana di fitur pertanyaan ini kita dapat membuat semua pertanyaan atau semua opsi-opsi yang akan kita ajukan. Nah, kemudian di sini ada respons, di mana kita dapat melihat tanggapan-tanggapan mengenai form yang kita sebar. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dari sini. Ini merupakan judul dari formulir yang akan kita buat. Nah, kemudian di bawahnya merupakan deskripsi. Nah, deskripsi ini dapat kita isi dengan detail dari formulir yang akan kita buat. Semisal formulir ini bertujuan untuk apa, ditujukan untuk siapa, dan bagaimana cara mengisinya, dan lain-lain. Kemudian di sini ada tema. Kita dapat menyesuaikan tema dari Google Form yang akan kita buat. Kita bisa memilih gambar, misalnya kita ingin menambahkan logo, kita dapat memasukkan gambar di fitur header. Kemudian untuk warna tema kita bisa mengatur di sini. Dan ini untuk warna latarnya. Nah, seperti itu. Dan di sini terakhir ada jenis-jenis font yang ingin kita gunakan. Nah, kemudian di sini ada fitur pratinjau, di mana sebelum kita menyebarkan formulir yang kita buat, kita bisa meninjau hasil dari formulir kita, apakah ini sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian ada fitur setting. Fitur setting ini ada fitur umum, presentasi, dan kuis. Di fitur umum ini kita dapat menemukan kolom kumpulkan alamat email. Nah, jika kita centang di sini, responder akan wajib mengirimkan alamat email di formulir yang akan kita bagikan. Kemudian yang di sini merupakan fitur perlu masuk, di mana jika kita mengklik fitur ini, jadi satu akun email akan dibatasi tanggapannya, yaitu hanya dapat mengirimkan satu tanggapan. Nah, kemudian di bawahnya ada fitur responden dapat. Ada dua pilihan. Itu pilihan pertama, edit setelah mengirimkan, di mana responden dapat mengedit kembali formulir setelah mereka mengirimkan jawaban. Dan yang di bawahnya yaitu lihat diagram ringkasan dan respon teks, di mana setelah mengirimkan formulir, responden dapat melihat respon-respon yang sudah mereka isi. Kemudian di sini ada fitur kuis. Nah, di fitur kuis ini, jika kita mengklik jadikan ini sebagai kuis, kita dapat menggunakan opsi-opsi lain. Seperti yang pertama yaitu opsi rilis nilai.
Nah, rilis nilai ini mempunyai dua opsi. Pertama adalah segera setelah setiap pengiriman, yang kedua adalah nanti setelah peninjauan manual. Ini merupakan fitur di mana kita dapat menentukan nilainya keluar itu segera setelah pengiriman atau nanti setelah peninjauan manual. Nah, ini di bawahnya juga terdapat 3 fitur lainnya, yaitu pertanyaan tidak terjawab. Jika kita mengaktifkan fitur ini, jadi responden dapat melihat atau mendapatkan notif di mana pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kemudian yang di bawahnya jawaban yang benar, jadi responden dapat melihat jawaban yang benar setelah mereka selesai mengisi form. Nah, yang terakhir yaitu nilai poin. Nah, nilai poin ini merupakan fitur yang dapat menampilkan nilai dan poin dari setiap pertanyaan. Itu saja fitur di setting yang harus kita perhatikan dalam membuat quiz menggunakan Google Form. Kemudian kita simpan ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fitur-fitur di bagian pertanyaan. Yang pertama di sini adalah kolom untuk pertanyaan, di mana ini merupakan tempat untuk menulis pertanyaan, dan juga di kolom ini kita dapat menambahkan gambar. Sini. Kemudian di bawahnya merupakan kolom opsi. Ini merupakan kolom opsi di mana kita dapat membuat opsi untuk jawabannya, kemudian kita untuk menambahkan opsi, dan juga kita dapat menambahkan opsi lainnya. Dan opsi ini juga dapat dihapus dan ditambahkan sesuai keperluan. Kita juga dapat menambahkan gambar di opsi jawaban ini. Kemudian di bawah sini ada fitur duplikasi, di mana jika kita mengklik duplikasi, satu bagian pertanyaan ini akan tercopy dengan semua settingannya. Nah, yang di sini merupakan fitur hapus, di mana ini berfungsi untuk menghapus satu bagian pertanyaan ini. Kemudian di sampingnya ada fitur wajib diisi, di mana apabila kita mengklik ini, pertanyaan ini wajib diisi, dan apabila terlewat akan muncul notif pengisian dari pertanyaan ini. Nah, kemudian di fitur lain-lain ini ada 3 fitur lainnya, yaitu deskripsi, buka bagian berdasarkan jawaban, dan acak urutan opsi. Di mana deskripsi ini kita dapat menambahkan deskripsi dari pertanyaan sehingga pertanyaan bisa disampaikan lebih jelas. Kemudian di bawahnya ada acak urutan opsi, di mana jika kita mengaktifkan ini, apabila kita membuat opsi di sini, responden akan mendapatkan urutan opsi yang berbeda-beda dari responden lainnya. Nah, kemudian di sini ada pilihan opsinya. Pilihan opsi, jika kita klik, kita dapat mengubah menjadi jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, dan lain-lain. Jadi ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada fitur kunci jawaban dan poin. Apabila kita mengklik ini, kita dapat menentukan kunci jawaban mana yang benar dan juga poin untuk setiap pertanyaannya. Nah, kemudian di sini ada menu lain-lain. Di menu ini ada 6 menu tambahan. Yang pertama yaitu tambahkan pertanyaan. Jika kita mengklik ini, kita akan mendapatkan bar pertanyaan tambahan di bawahnya. Nah, apabila kita mengklik yang kedua ini, yaitu import pertanyaan, kita dapat mengimpor pertanyaan dari Google Form sebelumnya yang sudah pernah kita buat. Yang di bawah dapat menambahkan judul dan deskripsi. Jika kita mengklik ini, kita akan mendapatkan judul baru seperti ini. Nah, yang di bawah yaitu tambahkan gambar, dimana apabila kita mengklik ini, kita dapat menyisipkan gambar maupun video di dalam Google Form.
Dan yang terakhir yaitu tambahkan bagian, dimana apabila kita mengklik ini kita akan membuat bagian baru. Maksud dari bagian baru itu adalah, nah setelah kita mengisi bagian dari yang pertama ini, responden akan mendapatkan opsi dimana kita bisa mengatur opsi itu, yaitu menjadi 4 bagian, yaitu lanjutkan ke bagian berikutnya, buka bagian 1, buka bagian 2, dan kirim formulir. Apabila kita mengklik lanjutkan ke bagian berikutnya, responder akan mendapatkan tampilan dari Google Form seperti ini. Nah, itu semua merupakan fitur-fitur yang ada pada Google Form. Nah, untuk tutorial cara pembuatan pilihan ganda dan IC akan ada di video saya selanjutnya. Thank you.